Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MS Jamiatul MK, dosen program studi ilmu perawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Indonesia. Saya sebagai dosen menerapkan Tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Mata kuliah yang saya ampuh di perencanaan, sistem perkemihan, dan keterampilan dasar keperawatan. Untuk kegiatan penelitian, saya selalu berupaya sesuai dengan prospek penelitian dan sesuai dengan kompetensi saya di keperawatan medikal bedah. Pada segmen video ini, saya akan menampilkan cuplikan bagaimana proses pengajaran mata kuliah keperawatan medikal bedah sistem pencernaan di mahasiswa semester 4 dengan jumlah SKS 2 SKS yang terdiri dari teori 1 SKS, praktikum, dan praktek lapangan 0,5 SKS. Pada video ini juga terdapat cuplikan kegiatan praktikum di laboratorium untuk materi pemasangan NGT yang terbagi dalam beberapa kelompok. Pada perkuliahan praktikum, saya menggunakan metode tutorial yang dilakukan di laboratorium keperawatan. Pada awal pertemuan praktikum, saya akan ini adalah modul dan buku ajar yang saya pakai dalam menunjang proses pembelajaran. Materi yang saya berikan hari ini dengan topik asuhan keperawatan serosis dengan subjek PNK-nya, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan pada serosis hepatis dengan bahan kajiannya terdiri dari definisi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinik, diagnostik, komplikasi, penata laksanaan, dan pengkajian sampai dengan evaluasi. Pada akhir proses pengajaran, saya akan menyimpulkan materi, menyampaikan gambaran materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan menutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita masuk materi terkait dengan serosis hepatis ya. Minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan hepatitis, di mana kalau hepatitis itu ada hepatitis A, B, C, D, dan E gitu ya. Nah, dari 5 jenis hepatitis ini ada dua hepatitis yang bisa menyebabkan terjadinya serosis hepatis. Apa? Yaitu hepatitis B dan C. Kenapa hepatitis B dan C itu bisa menimbulkan terjadinya serosis hepatis? Karena hepatitis B dan C itu sangat cepat berkembang menjadi komplikasi. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan serosis hepatis ya. Jadi tentunya ada perbedaan antara serosis hepatis dan hepatitis gitu. Apa kira-kira perbedaannya? Kalau serosis hepatis itu salah satu gejalanya adalah terjadinya asites ya. Nah, asites itu adalah terjadinya penumpukan cairan di dalam rongga abdomen ya. Jadi akibat adanya cairan tersebut sehingga biasanya pasien akan mengeluh, salah satunya adalah sesak napas gitu ya. Nah, tentunya antara serosis hepatis dengan hepatitis itu penyebabnya berbeda ya. Nah, kalau hepatitis itu penyebabnya karena virus, kalau serosis hepatis itu penyebabnya karena salah satunya adalah mengkonsumsi alkohol ya. Jadi dengan mengkonsumsi alkohol dalam waktu yang lama itu bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada hati gitu ya. Nah, di mana pada pasien dengan serosis hepatis itu untuk harapan hidupnya lebih kecil ya, karena biasanya nggak susah untuk disembuhkan gitu ya. Nah, baik, mungkin kita langsung ke ini ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan serosis hepatis? Jadi serosis hepatis adalah suatu penyakit yang ditandai dengan adanya peradangan ya.
peradangan yang sifatnya difus dan menahun. Oke. Jadi akibat terjadinya peradangan yang sifatnya menahun sehingga bisa menyebabkan terjadinya kerusakan pada hati. Di mana pada pasien hepatitis ya, gambaran hatinya itu mengalami pembesaran, itu terjadi hepatomegali. Tetapi pada pasien dengan sirosis hepatis ya, di mana hatinya itu menjadi mengecil, kemudian terdapat adanya nodul gitu ya, sehingga akan timbul gejala iklerus pada kulit dan gitu ya. Oke, selanjutnya, nah, pada tahapan awal pada pasien dengan sirosis hepatis itu kan tadi definisinya terjadi peradangan yang sifatnya menahun ya. Oke, menahun berarti kan artinya kronik ya, nanti sembuh, kambuh lagi, sembuh, kambuh lagi. Nah ini pada tahapan awal memang pada pasien dengan sirosis hepatis akan timbul hepatomegali, hepatnya membesar. Tapi karena terjadi peradangan secara terus menerus yang sifatnya difus, lama-kelamaan tadi akan terjadinya kerusakan pada sel-sel parenkim hati, sehingga akan menyebabkan nanti hatinya menjadi mengecil, gitu ya, mengecil, kemudian permukaannya menjadi tidak rata, banyak terdapat nodul, gitu ya. Paham sampai di sini? Nah, sehingga akibat terjadinya hepatomegali ini, maka pasien akan merasakan nyeri, ya, nyeri pada perut di bagian mana? Yaitu kuadran kanan atas, gitu ya. Makanya nanti juga akan muncul diagnosanya adalah nyeri akut. Oke, selanjutnya gejalanya adalah hipertensi portal. Nah, kenapa bisa terjadi hipertensi portal di sini? Adalah karena terjadinya peningkatan tekanan darah vena portal yang menetap di atas nilai normal. Ya, kita ketahui bahwasanya hati itu diakhiri oleh dua pembuluh darah utama, yaitu ada yang tahu vena porta dan arteri hepatika. Nah, gitu ya. Jadi makanan yang kita makan, biasanya makanan itu apa ya, nggak langsung disalurkan ke tubuh ya, tapi dialirkan dulu menuju ke hati. Makanya ada saluran yang menghubungkan antara lambung, usus dan hati, yaitu melalui vena porta dan arteri hepatika, gitu ya. Nah, akibat tadi adanya bendungan tadi, sehingga menyebabkan tekanan, terjadi peningkatan tekanan darah. Oke, nanti akibat hipertensi portal ini nanti juga bisa disebut terjadi asites, gitu ya. Nah, ini untuk sampai di sini jelas? Sekarang kita masuk terkait dengan tanda dan gejala. Jadi berdasarkan manifestasi klinik ya, sirosis hepatis itu terbagi menjadi dua, yaitu diakibatkan karena kegagalan fungsi hati dan akibat hipertensi portal. Oke ya. Jadi akibat terjadi kegagalan pada fungsi hati ini akan menimbulkan gejala gastrointestinal ya, yang kaitannya dengan saluran pencernaan ya. Kira-kira apa nih timbul gejalanya? Itu mual ya, mual, muntah ya, kemudian tidak nafsu makan, bisa disertai dengan diare. Masih ingat kemarin ya, pada pasien dengan hepatitis juga timbul gejala prodroma. Ya, kira-kira apa gejala prodroma dari hepatitis? Dari hepatitis Gejala prodromanya ada mual, terus ada yang uremia itu, terus ada yang sakit kepala, ya, anoreksia, terus ada demam, dan juga dari pada sendi, dan juga warna kulitnya itu dia kuning pekat. Nah, itu adalah gejala prodroma dari hepatitis. Jadi, apapun penyebabnya hepatitis, gejala prodromanya adalah sama. Jadi, pada pasien dengan sirosis hepatis juga muncul gejala ini ya, muntah, diare, tidak nafsu makan, mual dan muntah, gitu ya. Nah, selanjutnya akan terjadi demam, ya, akan terjadi infeksi ya, sehingga kompensasi tubuh apa? Itu terjadi peningkatan suhu tubuh ya, kemudian terjadi penurunan berat badan. Pada pasien dengan sirosis hepatis itu apa ya, sebagian besar akan terjadi penurunan berat badan, akan terlihat kurus gitu ya. Karena apa? Karena tadi terjadi infeksi dalam jangka waktu yang lama, bawahnya mual, nggak masuk makan, sehingga ini akan berdampak terhadap penurunan berat badan.
ya. Kemudian pasien juga akan merasa malais. Malais itu apa sih malais? Yaitu lemas gitu ya. Kemudian, nah ini juga akan menimbulkan masalah juga pada ini ya, pasien bisa mengalami impotensi ya pada laki-laki gitu. Ini kan juga tentunya akan cukup berbahaya juga ya kalau terjadi pada laki-laki yang masih usia subur gitu ya. Oke, terjadi atrofi testis. Apa atrofi testis? Apa? Testisnya mengecil ya. Kalau testisnya mengecil berarti kan nanti dampaknya kemana? Ke tingkat kesuburan, karena testis sendiri dia menghasilkan hormon apa? Hormon testosteron ya. Oke, kemudian terjadi hiperpigmentasi ya, akan terjadi perubahan pada warna kulit, tapi warnanya menjadi intens yang kuning karena bilirubin yang meningkat gitu ya. Kemudian timbul erythema palmaris. Ada yang tahu erythema palmaris apa? Yaitu kemerahan pada kulit telapak tangan. Nah, ya, telapak tangannya berwarna merah. Itu sebabnya karena tadi ada bendungan aliran darah tadi, ya. Oke, ya. Kemudian timbul iterus, warna urin menjadi lebih tua. Kenapa warna lebih tua? Kenapa? Karena meningkatnya kadar bilirubin di dalam darah. Nah, bilirubin yang meningkat dalam darah itu nanti akan disekresikan dalam bentuk melalui urin, sehingga menyebabkan urin menjadi lebih pekat lagi. Itu ya. Oke, selanjutnya, nah akibat terjadi terganggu fungsi hati, timbul gejala asites, edema, ya adanya penumpukan cairan, ya, yang disebabkan karena salah satunya kadar albumin di dalam darah mengalami penurunan yang disebabkan karena kegagalan fungsi hati dalam memproduksi protein albumin. Paham? Ya. Oke, lanjut sekarang kita masuk penyebab gejala yang kedua, yaitu yang gejala yang diakibatkan karena hipertensi portal, ya. Oke. Tahu ya, hipertensi portal tadi terjadi karena adanya bendungan pada aliran darah yang menuju ke depan, gitu ya. Nah ini ya, jadi akan menimbulkan gejala asites dan edema, kelainan vaskuler ya. Nah terjadi varises esofagus. Varises itu apa sih varises? Itu pelebaran pembuluh darah. Nah, jadi pembuluh darah yang ada di esofagus itu mengalami pelebaran yang disebabkan karena adanya bendungan aliran darah yang menuju ke hepat, sehingga darah itu tertahan gitu ya, tertahan di sepanjang saluran cerna bagian atas sampai ke bagian bawah ya. Nah kalau seandainya varisesnya ini pecah, kira-kira bahaya nggak? Kira-kira bisa menimbulkan terjadinya perdarahan ya. Ini cukup berbahaya. Yang kemudian selanjutnya timbul gejala spidernefi. Apa spidernefi? Apa? Pembuluh darah kecil. Timbulnya adanya pembuluh darah yang kecil itu akan terlihat ya, kemerahan. Kalau orang kulitnya putih akan terlihat ya. Ya bukan, maksudnya artinya ini ya. Jadi akibat tadi, jadi akan terlihat adanya bintik-bintik ya pada kulit ya, karena pembuluh darah yang ada di kulit itu mengalami proses perdarahan ya. Oke, kemudian terjadi hemoroid internal. Hemoroid? Hemoroid adalah pelebaran pembuluh darah yang ada di daerah sekitar rektum ya. Oke, hemoroid ada dua, ada hemoroid internal dan ada hemoroid eksternal ya. Nah kalau internal itu nggak terlihat, bisa dilihat dari mana? Dari pemeriksaan rektal pusing ya, cukup minggu nanti akan teraba nih, teraba pada saat kita raba itu di daerah sekitar akan terlihat adanya lembek gitu ya, lembek. Kemudian kalau itu bisa saja terlihat adanya darah ya. Tapi kalau yang hemoroid eksternal itu bisa ya, bisa kita raba kan pada saat kita akan teraba agak lembek pada daerah sekitar anus. Kemudian akan terlihat berwarna agak kebiruan gitu ya, karena tadi pembuluh darah yang ada di anus itu dia melembek
terjadi perdarahan. Nah, sehingga pada pasien dengan serosis hepatis akan timbul gejala melena. Apa melena? Artinya ada darahnya, ya. Oke, karena apa? Karena tadi bisa dari pembuluh darah yang ada di sekitar nefron. Hematemesis apa sih hematemesis? Yaitu muntah darah. Muntah darahnya karena apa? Karena varises esofagus. Jadi kalau melena disebabkan karena hemoroid internal, kalau hematemesis karena adanya varises esofagus. Ya. Oke, kemudian splenomegali. Apa splenomegali? Yaitu pembesaran pada limfa. Sampai di sini jelas terkait dengan gejala klinik dari serosis hepatis. Ada pertanyaan? Belum ya. Oke. Nah selanjutnya ini ada pathway ya. Untuk pathway-nya tadi di mana serosis hepatis itu salah satu penyebabnya karena mengkonsumsi alkohol. Jadi orang yang mengkonsumsi alkohol, kemudian dia juga berinteraksi dengan PDN, maka resiko untuk terjadi serosis itu menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ya di sini kenapa sih kok bisa? Nah, jadi pada pasien yang konsumsi alkohol dengan berinteraksi dengan PDN itu akan menyebabkan terjadinya akumulasi lemak secara gradual di sel hati, ya. Oke, jadi nanti sehingga akan menyebabkan terbentuknya TG apa sih TG? Ada yang tahu nggak TG? Triglycerida ya. Jadi akan terjadi pembentukan triglycerida yang berlebihan di dalam hati ya. Triglycerida itu kaitannya dengan apa sih? Lemak ya. Nah, lemak ya. Oke, sehingga akan terjadi karena terjadi pembentukan triglycerida yang berlebihan ini akan menyebabkan terjadinya pembesaran pada hati. Makanya tadi kan pada gejala awal pasien dengan serosis hepatis terjadi hepatomegaly ya, terjadi pembesaran hati, kemudian juga akan menyebabkan hati menjadi rapuh ya, sel-selnya akan mulai mengalami kerusakan gitu ya. Nah sehingga nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel parenkim hati. Nah tadi kan infeksinya menahun ya, menahunnya sembuh, nanti kambuh lagi, sembuh kambuh lagi. Nah sehingga pada akhirnya akan terbentuklah jaringan parut pada hati. Makanya kalau dari hasil pemeriksaan hatinya itu terdapat adanya nodul-nodul. Sama dengan kita kulit kita ya, kulit kita ini kalau terkena luka, mengalami infeksi, kira-kira bisa kembali mulus lagi nggak? Ya, itu adanya jaringan parut. Itu pun dengan hati, gitu ya. Oke. Nah selanjutnya bisa terjadi nekrosis hepatoseluler. Apa nekrosis hepatoseluler? Nekrosis apa sih? Yaitu bisa menyebabkan terjadinya kematian sel-sel pada hepa gitu ya. Oke, dengan infiltrasi leukosit gitu ya. Jadi alkohol, obat-obatan itu merupakan toksin bagi sel hati. Toksin itu apa sih? Racun gitu ya. Tentunya racun sangat berbahaya sehingga akan menyebabkan terjadinya kerusakan hati yang sifatnya menakut. Oke, paham ya? Selanjutnya tadi bisa disebabkan karena stasis empedu. Stasis itu masih stasis? Stuck apa stuck? Terhambat. Apa yang terhambat? Cairan empedu. Jadi cairan empedu yang dihasilkan oleh hepat tadi karena adanya kerusakan pada saluran tadi empedu ya, sehingga akan menyebabkan aliran cairan empedu yang menuju ke dalam kantong empedu akan terhambat ya, sehingga dia akan tetap berada di dalam hati gitu ya. Oke, ini ya, ini contohnya nih karena mungkin karena adanya batu ya. Oke, kalau Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran terkait dengan praktikum
vakum pemasangan selang NGT ya. Minggu kemarin saya sudah masuk materi terkait dengan sistem pencernaan ya. Oke, sudah dibaca untuk SOP-nya? Sudah. Oke, sudah baca semua ya. Oke, berarti kan artinya kalian semua sudah tahu bagaimana proses pemasangan selang NGT. Ada yang tahu apa yang maksud dengan NGT? Dia nasogastric tube, Bu. Oke, NGT itulah nasogastric tube ya. Itu biasanya dilakukan untuk indikasinya apa? Untuk pasien yang penurunan kesadaran, stroke, dan juga kesulitan dalam menelan. Oke, berarti kalau kita memasukkan selang NGT, berarti artinya kita memasukkan selang nasogastric tube kemana? Dari hidung sampai ke lambung. Oke ya, baik. Nah sekarang kita lanjut untuk proses tindakannya ya. Pertama-tama kita tetap yang pertama adalah cuci tangan ya. Cuci tangan dengan menggunakan. Kita sudah siapkan alatnya, kita pakai hand spoon. Kita atur posisi ya, kita atur posisi pasiennya adalah posisi semicolor ya. Nah setelah itu kita dekatkan ya, ini kita pasang perlat di bawah dagu pasien, tepatnya di atas dada ya. Kemudian selanjutnya kita dekatkan bengkok ya. Bengkok ini takutnya nanti tiba-tiba pasiennya darah gitu ya. Oke, kita dekatkan bengkok, kemudian tisu juga kita dekatkan juga ya. Nah setelah itu kita ukur selang NGT-nya ya. Nah NGT-nya kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya? Bagaimana? Ada yang tahu cara mengukurnya dari mana? Dari cuping telinga, kemudian ke hidung, lalu ke daerah PE yaitu profesus sigmoideus ya. Lambung itu letaknya di sebelah mana sih? Sebelah kiri ya, sebelah kiri atas ya. Jadi kita ukur dulu ya selang NGT-nya dari cuping telinga, ke cuping hidung, kemudian sampai ke daerah PE ya. Jadi setelah itu kita kasih tanda ya. Ini adalah batas di mana nanti selang NGT akan kita masukkan ke dalam lambung. Jadi lambung itu letaknya ada di kuadran kiri atas ya. Oke, setelah itu jangan lupa ya kita kasih jelly ya, kasih jelly. Oke. Kita kasih jelly ya. Nah untuk kasih jelinya itu kita mulai ini ya, kurang lebih sekitar itu ya, kita letakkan di sini yang lainnya. Terus kita siapkan dulu stetoskop ya, kita pasang stetoskop. Ini adalah nanti untuk pada saat kita akan mengetes ya apakah selangnya masuk ke dalam lambung atau tidak gitu ya. Baik, selanjutnya kita pastikan bagian hidung mana yang akan kita masukkan selang NGT-nya ya. Kita periksa apakah di dalam lubang hidungnya itu ada polip atau lesi. Jadi kalau seandainya ada polip atau lesi berarti tidak boleh kita masukkan ke bagian hidung tersebut gitu ya. Oke, kita pastikan di sini ternyata tidak ada polip, kemudian tidak ada kemerahan atau adanya lesi. Selanjutnya kita ini ya, kita oleskan jelly sesuai dengan ukuran dari selang yang akan kita masukkan ya. Itu kita masukkan secara perlahan-lahan ya. Kita masukkan. Bapak, ini selangnya akan kami masukkan ya. Oke, nanti tolong dibantu untuk menelan pada saat selangnya sudah masuk ke dalam paru. Kalau Bapak merasa memuntah, Bapak bisa tarik nafas. Ya, kita masukkan ya sesuai dengan sampai ke ukuran yang akan kita kasih tanda tadi ya. Oke. Nah, setelah itu sudah
kita lakukan pengetesan ya, apakah selang NGT itu masuk ke dalam lambung atau masuk ke dalam saluran pernapasan, yaitu dengan cara sebenarnya ada 3 cara ya. Yang pertama adalah kita isi udara dengan menggunakan speed 60 cc ya. Oke. Setelah itu kita letakkan stetoskop di bagian kuadran kiri atas ya, yaitu tepat di bagian posisi lambung pasien ya. Nah, setelah itu kita isi udara ya. Kita ini secara ini ya cepat. Kalau terdengar suara pluk artinya memang selang NGT masuk ke dalam lambung. Ya, oke. Ini cara yang pertama. Nah, untuk cara yang kedua yaitu dengan cara bisa kita lakukan aspirasi, gitu ya. Kita aspirasi. Kalau ternyata keluar cairan berwarna kuning kehijauan, berarti itu mengindikasikan dia masuk ke dalam lambung ya. Baik, kita tarik ya. Oke. Keluar ya, ada ya cairan berwarna hijau. Oke. Nah, itu bisa kita masukkan kembali ya. Oke, setelah itu karena sudah kita pastikan selang masuk ke dalam lambung, selanjutnya kita lakukan fiksasi ya. Oke, kita fiksasi ya supaya selang NGT-nya tidak lepas ya, dengan membentuk seperti oke ya. Setelah itu bisa kita lepas ini. Nah, ini bisa kita kalau kita kunci ya begini ya. Kita rapikan alatnya, ini ya untuk tindakan pemasangan selang NGT. Gimana? Sudah jelas? Jelas. Ada pertanyaan? Silakan. Oke, kalau sudah jelas dan tidak ada pertanyaan, untuk selanjutnya saya minta 1 orang untuk melakukan tindakan NGT. Siapa yang mau mencoba terlebih dahulu? Oke, Zafira. Oke, silahkan Zafira. Bapak izin, saya mengukur selangnya terlebih dahulu, diukur dari cuping telinga, lalu ke cuping hidung, dan diukur hingga ke daerah PX. Setelah itu, masukkan selang sesuai dengan yang sudah ditandai. Bapak izin ya Pak, saya izin untuk memasukkan selang NGT-nya. Jika nanti terasa ingin muntah, bisa bantu untuk tarik nafas ya Pak. Jika sudah terasa sampai tenggorokan, bisa bantu untuk menelan. Izin saya masukkan ya Pak. Bantu menelan ya Pak. Jika sudah masuk semua, maka dilihat apakah selangnya sudah masuk ke lambung atau belum. Untuk cara melihatnya, pertama bisa memasukkan udara ke dalam rongga lambung. Lalu dengan kecepatan yang tinggi. Jika terdengar bunyi loop, maka cairan sudah masuk ke dalam rongga lambung. Selanjutnya, cara kedua yaitu lakukan aspirasi. Jika sudah keluar cairan berwarna kuning kehijauan, maka cairan lambung sudah keluar dari selang. Maka selang masuk ke dalam rongga lambung. Lalu cairannya dimasukkan kembali. Jika selang belum langsung digunakan, maka ditutup terlebih dahulu. Jika sudah, maka rapikan alat. Lalu rapikan posisi pasien.